Halo, perkenalkan, nama saya Elam Handika Kartawinata. Di sini saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Sandi untuk mata kuliah Manajemen Inovatif. Sebelum saya menjelaskan tentang pembelajaran organisasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran organisasi ini. Tujuan pembelajaran organisasi yaitu membangun organisasi belajar bahwa organisasi mampu menghadapi tantangan atau perubahan yang ada di era globalisasi sekarang ini. Nah, dalam tujuan pembelajaran organisasi ini kita dapat bisa memenangkan persaingan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Nah, setelah itu juga yang dari tujuan pembelajaran manusia ini, kita itu bisa mengembangkan potensi yang diri kita sendiri untuk bisa lebih meningkatkan daya diri kita untuk bisa lebih keluarkan dari potensi kita yang ada di diri kita itu agar lebih baik dalam organisasi itu, biar organisasi itu kedepannya itu bisa beradaptasi pada perubahan di era globalisasi ini untuk mengantisipasi perubahan pada masa yang sekarang atau di masa yang akan datang. Apa itu pembelajaran organisasi? Pembelajaran organisasi merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan atau proses berkelanjutan di dalam suatu organisasi yang menyediakan kelancaran pembelajaran dan pengembangan individu untuk semua pegawai, dengan tetap menjaga transformasi secara terus-menerus pemberdayaan sumber daya manusia organisasi pembelajar. Adapun pembelajaran sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. 1. Proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman menurut ahli Kim di tahun 1993. Tingkatan organisasi pembelajaran meliputi juga seperti thinking system atau berpikir sistem, personal mastery atau pemilikan budaya kerja, mental modal atau pemahaman dan keyakinan, shared vision atau pembangun visi dan misi, team learning atau tim pembelajaran. Thinking system atau berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Personal mastery atau pemilikan budaya kerja. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga ada mental modal, sifat kepahaman dan sikap kepribadian. Kemapanan sikap mental atau modal mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat itu ada share vision atau membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima itu ada team learning atau tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan ke dalam pikiran bersama secara murni, menurut ahli sains tahun 1994. Teori pembelajaran organisasi. Yang pertama, pengkondisian operan. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, pengkondisian klasik. Menurut Ivan Pavlov, ahli fisiologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga, pengkondisian pembelajaran sosial. Menurut Robbins, menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran organisasi. Yang pertama itu ada proses memperhatikan. Yang kedua ada proses mengingat.
Yang ketiga, ada proses mesin untuk meniru. Yang keempat, ada proses pemberdayaan atau penguatan. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama, schedule reinforcement. Pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Continuous reinforcement, pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Intermittent reinforcement, pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Yang kedua, reinforcement schedule and behavior. Pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil atau dia kada absen. Memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Meningkatkan disiplin karyawan, mengembangkan program pelatihan, program memonitor yang kreatif. Pastinya kalian sudah pada mengerti kan tentang apa yang saya buat di video ini tentang pembelajaran organisasi. Semoga kalian pada ngerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.